Shalom semua, kita akan siapkan Bible kita. Pegang dulu di tangan karena ini banyak sekali yang akan kita bicarakan meskipun hanya dari satu ayat. Siap? Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami kembali menghadap kehadirat-Mu Bapa untuk memuliakan nama-Mu. Kali ini kami akan melakukannya melalui kami semua mendengarkan firman-Mu Bapa di surga, melalui kami semua mencernakan firman-Mu Bapa di surga, dan nantinya melalui kami semua melakukan firman-Mu Bapa di surga. Urapi kami masing-masing dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Biarlah anak-anak-Mu ini menjadi kemuliaan bagi-Mu di dalam kami menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua sudah berdoa. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Oke, jangan dulu duduk. Kalau duduk, berdiri dulu. Kita mau baca firman Tuhan. Ini adalah dari ayat yang ada di Daniel pasal 1. Ayat 8 dan 9 adalah salah satu ayat yang berbicara mengenai integritas Tuhan yang berbicara. Mari sama-sama kita baca. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita nikmati bersama firman Tuhan ini. Kalau kita berada di dunia sekular, dan orang berbicara mengenai integritas atau integrity ini, biasanya yang diacu adalah seseorang yang memiliki integritas tinggi adalah seseorang yang jujur kepada dirinya sendiri, kepada orang lain, dan kepada Tuhan. Apa yang terlihat dari luar di orang itu, termasuk sikap dan tingkah laku dari orang itu, adalah apa yang ada di dalam orang itu. Moralnya, etikanya, imannya. Jadi orang yang berintegritas tinggi itu tidak berpura-pura atau berlagak menjadi seseorang yang bukan dirinya sendiri. Dia selalu menjadi dirinya sendiri. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana seorang anak Tuhan. Tadi saya ngomongin itu sekular ya. Bagaimana seorang anak Tuhan melihat integritas ini berdasarkan firman Tuhan. Ada tambahan sedikit, hanya sedikit tambahan itu. Karena sebagian juga ada di firman Tuhan yang saya sampaikan tadi. Tambahan sedikit itu akan saya sampaikan dalam bentuk pertanyaan. Pada saat apa yang dilakukan dari poin-poin yang saya sampaikan tadi, itu sedang dilakukan oleh seseorang, harus ada satu pertanyaan ini ditanyakan oleh yang bersangkutan. Siapa yang memperoleh kemuliaan atas sikap dan tingkah laku dari orang yang melakukan perlakuan tadi? Dari Anda, kalau Anda yang sedang melakukan perlakuan. Dari kita semua. Kemungkinannya adalah, Andakah yang memperoleh kemuliaan? Orang dekat Andakah yang memperoleh kemuliaan? Atau Tuhankah yang memperoleh kemuliaan? Wah, sulit ya Pak Pendeta, pertanyaannya kok seperti itu ya. Kalau sulit jawabnya, nih saya kasih kisi-kisinya, clue-nya. 1 Korintus 10 ayat 31. Di situ Tuhan berkata melalui Rasul Paulus, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah, untuk kemuliaan Tuhan kita. Jadi, Anda melakukan sesuatu, Anda bilang saya berintegritas tinggi, orang lain melihatnya juga begitu. Tapi dari perlakuan yang Anda lakukan itu, diri Andalah yang terangkat, diri Andalah yang dimuliakan, atau teman dekat kita yang dimuliakan, istri kita yang dimuliakan, anak kita yang dimuliakan. Menurut firman Tuhan, di mata Tuhan itu bukan integritas. Integritas adalah kalau yang dimuliakan adalah Tuhan. Amin. Nanti kalau Tuhan mau memuliakan Anda, istri Anda, anak Anda, orang dekat Anda, itu urusan Tuhan. Tapi kita sebagai orang yang berintegritas tinggi,
Di dalam melakukan apapun, 1 Korintus 10:31 tadi, Tuhanlah yang harus dimuliakan. Amin. Sekarang kita lihat ayat 8 dan 9 tadi. Daniel 1. Pak Pendeta, di mana ini Tuhan dimuliakannya? Di mana? Jelas-jelasan nama Daniel yang ada di situ. Daniel yang melakukan. Mari kita lihat. Frasa pertama dari ayat 8 adalah Daniel berketetapan untuk. Pernyataan ini kalau kita juga lihat selanjutnya itu tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur dan lain-lain itu Daniel dapatnya dari mana? Apakah dia tiba-tiba punya pandangan seperti itu, cara hidup seperti itu, iman yang seperti itu? Kalau kita baca konteks Alkitab, kita tahu bahwa Daniel yang adalah keturunan bangsa Yehuda itu sejak kecil dilatih untuk bersekutu, mendengar, mengerti, melakukan firman Tuhan. Artinya Tuhanlah yang memberikan semua ini. Hati Daniel, isinya, iman Daniel, Tuhanlah yang memberikan melalui firman Tuhan. Jadi Tuhan, itu kredit pertama. Yang kedua, dia kan berbicara nih kepada pegawai istana tingkat tinggi itu, pemimpinnya malah. Dan kita lihat, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Kalau Allah nggak terlibat di dalamnya, mungkinkah tindakan integritas Daniel itu menjadi kenyataan? Nggak mungkin. Dia nggak bisa melakukan tindakan integritas itu. Allah masuk ke dalam dan tindakan integritas itu terjadi. Jadi Daniel hanyalah alat dari Allah sehingga tindakan integritas itu terjadi. Mari kita lihat buku yang kita sedang pelajari sekarang, buku Daniel pasal 1. Kita tahu minggu kemarin kita ngomongin mengenai Nehemia. Bagaimana bisa terjadi sampai kemudian Nehemia ada di dalam Alkitab itu. Salomo, putra dari David, mendirikan bait suci Allah. Kemudian terjadilah perpecahan di dalam kerajaan Israel, Uni Israel saat itu. Rehabeam, anak Salomo, dia menjadi pendiri kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda. Yerobiam, salah satu pemimpin militer dari Salomo, mendirikan kerajaan utara atau kerajaan Israel. Kemudian tahun 722, Tuhan mempergunakan kerajaan Asyur untuk menghancurkan kerajaan utara. Kemudian di tahun 586-an, ini penafsiran bisa macam-macam mengenai tahun ya. Tapi saya pakai yang ini. Tahun 586 pada saat itu raja dari kerajaan selatan atau Yehuda adalah Yoyakim. Pada saat itu ada satu nabi Tuhan namanya Yeremia. Dia bertahun-tahun memperingatkan bangsa Tuhan ini bahwa Tuhan sedang marah atas apa yang mereka lakukan. Tapi mereka nggak mau dengar. Mereka nggak dengar, mereka lakukan apapun yang mereka lakukan saat itu yang bikin Tuhan marah. Maka kita kira 20 tahun setelah Yeremia teriak-teriak, Nabi Yeremia teriak-teriak mengenai itu, Tuhan menghancurkan kerajaan selatan itu. Yaitu dengan mempergunakan Babel, kerajaan Babel, tentara Babel yang perkasa itu. Dan pada saat itu pemimpinnya adalah Nebukadnezar. Di saat itulah kita tahu bahwa Daniel dan ketiga temannya itu ditawan kemudian dibawa ke ibu kota Babel saat itu, yaitu di Irak. Sekarang Irak namanya. Sina namanya, itu ibu kotanya. Dibawa ke sana dan menjadi tawanan. Dan disinilah nas kita mulai untuk berbicara mengenai integritas ini. Pada saat si Daniel dibawa, berapa kira-kira umurnya? Dia masih belasan tahun, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Belasan tahun itu adalah masa-masa pertumbuhan baik karakter maupun fisik. Ada yang bilang 16 tahun. Di mana itu rentan sekali seseorang bisa dipengaruhi dari kiri, dipengaruhi dari kanan. Kita lihat secara kultural terjadi perubahan yang drastis antara kultur yang Daniel hidupi di Yehuda dengan kultur yang harus dia hidupi pada saat dia ditawan dibawa ke Babel. Di Yehuda, di Yerusalem,
dia gaya hidupnya adalah mengikuti, termasuk makanan, termasuk bagaimana beribadah segala macam, mengikuti petunjuk kitab Taurat dari Musa. Di Babilonia dia harus mengikuti aturan main dari kerajaan Babilonia, termasuk mengkonsumsi makanan atau santapan raja, yang mana kalau orang mengkonsumsi santapan raja, raja yang nyuruh, itu adalah kehormatan yang besar, orang mau melakukan itu. Dan makanan raja saat itu yang ditawarkan selalu adalah yang terlebih dahulu dipersembahkan kepada dewa-dewa Babel. Dari segi keagamaan juga terjadi perubahan drastis. Di Yerusalem, di negara asalnya, Daniel dan teman-temannya itu menyembah Yahweh, satu-satunya Tuhan. Dan dia mengikuti satu kitab suci dan hanya satu kitab suci, yaitu kitab suci Taurat. Saat itu kitab suci Taurat Musa. Di Babilonia, Raja Nebukadnezar, di situ dia memerintah menguasai penuh negara superpower itu. Dan mereka mau semua orang yang ada di kerajaan itu menyembah dewa-dewa dan berhala. Kita lihat bedanya. Yahweh, dewa-dewa dan berhala. Beda banget. Dan untuk mengikuti aturan kehidupan, kitab Taurat Musa, dan yang satu pihak adalah kebiasaan nenek moyang dan ajaran-ajaran ahli nujum. Ahli nujum ini Babel, orang-orang yang gak kenal Tuhan. Jadi Daniel dan teman-temannya pindah ke tempat di mana dia ditahan, diculik. Kemudian harus merubah cara beribadah, cara beragama. Yang terakhir yang saya mau bicarakan di sini adalah yang berubah secara drastis, termasuk ini masih di dalam konteks berubah secara keagamaan, adalah nama-nama. Dari nama-nama asli menjadi nama-nama baru, yaitu nama-nama Babel. Di nama aslinya Daniel itu untuk bahasa Yahudi artinya adalah Tuhan menghakimi. Tuhan yang dimaksud adalah Yahweh. Kita tahu Alkitab mengatakan nama Daniel dirubah menjadi Beltazar. Beltazar artinya adalah Bel. Bel itu adalah dewa yang paling berkuasa di kerajaan Babel. Jadi itu chief god-nya kerajaan Babel. Dia bilang Bel melindungi kehidupan Daniel. Beltasar itu artinya. Yang kedua temannya Hanania, di dalam bahasa Yahudi nama itu berarti the Lord is gracious. Tuhan yang pemurah. Jadi Tuhan Yahweh yang pemurah. Dirubahlah nama itu menjadi Sadrak. Di dalam bahasa Babel, Sadrak itu berarti the command of Aku. Aku ini adalah dewa bulan. Jadi yang tadinya namanya adalah Tuhan, dalam itu Yahweh yang dimaksud, yang pemurah menjadi yang diperintahkan oleh dewa bulan. Bayangin perubahan yang terjadi saat itu. Kemudian Misael, nama asli ini artinya adalah who is what God is. Yaitu orang yang adalah Yahweh, berada di dalam naungan Yahweh. Dirubah menjadi Mesak, who is what Aku is. Orang yang berada di dalam naungan dewa bulan. Bayangin ini perubahan yang begitu drastis. Dan yang terakhir itu 4 orang tadi, Azaria. Nama itu di dalam bahasa aslinya artinya the Lord has helped. Yahweh menolong. Dirubah jadi Abednego. Yang artinya adalah servant of Nebo. Artinya pembantu dewa kebijaksanaannya Babel. Bayangin coba. Bukan cuman secara kultur, kebudayaan dia mengalami perubahan drastis. Agama mengalami transisi drastis. Termasuk nama-nama mereka dirubah. Sehingga identitas keagamaan seseorang ini, bukan seorang, 4 orang ini, berubah menjadi identitas baru yang tidak ada hubungannya dengan Yahweh. Hubungannya adalah dengan dewa-dewa yang ada di Babel. Bayangkan, anak muda mengalami perubahan seperti itu biasanya apa yang terjadi. Ya kan, di hari-hari ini apa yang akan terjadi. Sekarang kita lihat apa yang terjadi pada keempat anak-anak Tuhan ini. Kita tahu dari membaca Alkitab konteksnya, strategi dari Raja Nebukadnezar pada saat itu untuk memajukan kerajaan Babel yang saat itu adalah superpower, salah satu superpower, adalah pertama di ayat 3 kita melihat Raja memilih orang muda
keturunan raja dan kaum bangsawan dari negara-negara, daerah-daerah yang dia serang dan dia taklukkan. Pada saat dia melakukan itu kepada kerajaan selatan, kerajaan Yehuda, itulah salah 4 orang yang dipilih tadi. Daniel dan teman-temannya tadi. Dan pada saat raja memilih melalui militernya yang menguasai, menjajah, mengalahkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya, raja bilang, ini ada di ayat 4, tidak ada suatu celah. Harus yang berperawakan baik, harus yang berhikmat, yang bijaksana, otak dan hatinya jalan. Harus mempunyai pengetahuan, harus cakap, bekerja. Wow, itu kan orang-orang yang adalah masa depan suatu bangsa. Dia ambil, dia tarik sebagai salah satu strategi raja di dalam membangun kerajaan Babel. Terus di ayat 4 juga dibilang, diberi pengajaran orang-orang Kasdim. Cara menulis orang Kasdim, cara berbicara orang Kasdim, bahasa yang dipakai orang Kasdim, diajarkan kepada pemuda-pemuda yang ditaklukkan dari kerajaan-kerajaan di sekitar kerajaan Babel itu. Kemudian dilakukanlah pengajaran ini. Orang Kasdim, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kasdim itu daerah di bagian selatan dari Irak atau dari kerajaan Babel pada saat itu, di mana daerah itu dihuni oleh suku atau orang-orang yang adalah bagian dari kerajaan Babel, di mana dia itu dikenal, suku itu, orang-orang Kasdim itu dikenal sebagai orang yang bijaksana, pinter, pokoknya yang masuk di dalam persyaratan apa yang dibilang Raja Nebukadnezar tadi. Jadi dia dilatih lah. Firman Tuhan di ayat 5 mengatakan, latihan itu berlangsung selama 3 tahun. Hari ini tuh kayak masuk di seminari atau sekolah teologi. Bertahun-tahun dilatih. Bayangin orang yang dilatih seperti itu pada saat itu oleh kerajaan Babel, oleh Raja Nebukadnezar dan orang-orangnya, orang termasuk orang-orang Kasdim tadi, jadinya akan seperti apa? Hari ini kalau kita mengalami hal seperti itu, kita tahu akan ada perubahan yang drastis. Bukan hanya dari cara kita berpikir, tapi juga dari cara kita beribadah, cara kita melakukan banyak hal. Dan setelah itu ayat 5 juga mengatakan orang-orang yang sudah dididik tadi, orang-orang pilihan tadi akan bekerja pada raja untuk membangun bangsa Babel. Herankah kita pada saat kita membaca firman Tuhan ini dan kita mengetahui bahwa kerajaan Babel adalah salah satu negara adikuasa pada saat itu? Saya membacanya pada waktu saya belajar ini sekolah teologi. Oh, pantas dia adikuasa, pantas dia negara superpower. Caranya begini ini raja untuk membangun negaranya. Luar biasa kan? Nah sekarang bagaimana dia merubah orang-orang yang dia tangkapi tadi, orang-orang pilihan dari negara-negara yang ditaklukkan tadi. Supaya si orang-orang ini anak-anak muda biasanya, kayak si David dan kayak si Daniel dan teman-temannya tadi. Bagaimana caranya supaya mereka bisa ikut program raja dan ikut membangun Babel. Ini ada caranya. Yang saya ambil 3 saja dari segala macam strategi raja. Strategi raja untuk merubah mindset, hati, pikiran dari anak-anak muda itu. Pertama adalah raja mengubah cara berpikir dari anak-anak muda yang dia tangkapi, termasuk Daniel dan teman-temannya. Dia dididik selama 3 tahun oleh para ahli nujum. Ahli nujum itu termasuk para ahli astronomi, termasuk para ahli yang bisa meramalkan hal-hal, termasuk orang-orang yang punya pemikiran luas, pengetahuan yang baik. Dididiklah oleh para ahli nujum dari Babel ini. Kedua strategi raja untuk merubah pikiran anak-anak muda, merubah paradigma anak-anak muda ini adalah dia ubah pola makannya. Jadi dia di orang-orang muda itu disuruh makan santapan raja yang sudah diberikan kepada dewa-dewa Babel. Bayangin, orang yang makan makanan raja yang sudah diberikan pada dewa-dewa Babel, pertama dia akan menghormati raja. Iya dong, dia dikasih makan begitu macam, diperlakukan luar biasa. Kedua, dia akan menghormati dewa-dewa itu. Iya dong, kan makanan itu dewa-dewa yang memberikan setelah diberikan kepada raja. Jadi dirubahlah mindsetnya. Ketiga adalah mengubah cara beribadah dari orang-orang muda yang dia tangkapin itu. Termasuk mengubah nama yang tadinya kita tahu merujuk ke Yahweh untuk Daniel dan teman-temannya, menjadi nama-nama yang merujuk ke dewa-dewa Babel. Menghadapi strategi raja yang begitu luar biasa dan terbukti
menghasilkan suatu hasil yang luar biasa untuk kerajaan Babel. Iman dan sikap dan perilaku dari Daniel dan teman-temannya tetap sama, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Daniel dan teman-temannya tetap setia dan menyembah Yahweh. Kita tahu dari kitab Daniel ini sampai ayat pasal 1 sampai habis. Dan Daniel dan teman-temannya tetap mentaati kitab Taurat Musa. Ini adalah bukti seseorang yang dalam kasus ini 4 orang itu adalah orang-orang yang berintegritas tinggi di mata Tuhan. Kita lihat ayatnya yang menunjukkan ini salah satu. Ayat mas kita ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan lagi. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Itu hati Daniel dan teman-temannya. Itu pikiran Daniel dan teman-temannya. Itu iman Daniel dan teman-temannya. Itu apa yang ada di dalam Daniel. Apa yang dia lakukan di luar? Yang dia lakukan di luar tubuhnya adalah dia meminta pegawai-pegawai istana, termasuk pemimpinnya, untuk supaya dia tidak usah menajiskan dirinya. Artinya supaya tidak usah makan makanan yang dimakan raja yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa itu. Di dalam hati dia memuliakan Yahweh. Dia mengikuti firman Tuhan. Yang dia tunjukkan di luar adalah dia tidak mau melanggar firman Tuhan. Termasuk makan makanan yang sudah dipersembahkan ke dewa-dewa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan. Pada saat isi hati dan iman Daniel adalah sama dengan yang dia lakukan di luar, dia sedang melakukan kehidupan atau tindakan yang berintegritas tinggi. Itu integritas Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dan apa yang Tuhan lakukan terhadap anak-anaknya yang berintegritas seperti itu. Yang kita tahu adalah Tuhan sayang sekali dengan orang-orang, anak-anaknya yang berintegritas tinggi. Yang Tuhan lakukan adalah ayat 9. Mengaruniakan kepada Daniel dan teman-temannya kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Tuhan lakukan itu untuk anaknya yang berintegritas tinggi. Kedua, ayat 15. Mengaruniakan perawakan yang lebih baik kepada Daniel dan teman-temannya. Diberkatkan Tuhan kepada mereka. Orang-orang yang berintegritas tinggi yang adalah anak Tuhan. Yang keempat, yang ketiga, mengaruniakan pengetahuan dan kepandaian dan hikmat. Ayat 17. Tuhan karuniakan itu pada anak-anaknya yang berintegritas tinggi. Satu lagi saya mau ambil. Banyak, terutama di buku Daniel yang begitu banyak itu. Satu lagi yang saya ambil untuk contoh kita. Mengaruniakan pengaruh di 2 kerajaan besar. Pertama, kerajaan Babel. Daniel punya pengaruh yang luar biasa, diangkat sebagai orang penting di kerajaan itu oleh Nebukadnezar dan penerusnya. Kemudian pada saat Babel dihancurkan Tuhan melalui Persia, maka di zamannya Raja Kores, ini Raja Persia bukan Raja Babel. Daniel pun dipakai sebagai pejabat tinggi di kerajaan Persia di bawah Raja Kores. Itulah yang Tuhan lakukan terhadap anak-anaknya yang berintegritas tinggi. Luar biasa bukan? Apa yang Tuhan lakukan? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini mengenai integritas. Dari situ kita tahu Tuhan sayang pada anak-anaknya yang berintegritas tinggi. Dari situ kita tahu artinya adalah Tuhan mau anak-anaknya memiliki integritas yang tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke penerapan. Hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bukan hanya apa yang kita hadapi sebagai suami, sebagai ayah, sebagai seorang pegawai, tapi apa yang dihadapi oleh istri kita, apa yang dihadapi oleh anak-anak kita. Hari ini kita menghadapi iblis. Firman Tuhan memberitahukan itu, di mana-mana diberitahukan. Dunia kita menghadapi itu. Kita menghadapi kedagingan kita. Dan percayalah kalau kita membaca firman Tuhan, mereka itu punya strategi juga. Strategi mereka lebih hebat daripada strategi Raja Nebukadnezar pada saat dia mau merubah anak-anak muda ini. Strategi iblis hari ini untuk merubah kita dari anak Tuhan menjadi bukan anak Tuhan, jauh lebih hebat daripada strategi Nebukadnezar merubah anak-anak muda waktu itu. Kita ambil apa yang kita bicarakan tadi, 3 hal tadi.
Iblis berusaha mengubah cara berpikir kita. Bayangkan itu. Kalau zaman Nebukadnezar pakai ahli nujum, dididik 3 tahun. Hari ini anak-anak kita yang berumur 12 tahun, dia sejak bisa buka internet dan baca buku, dididik oleh internet, dididik oleh buku-buku yang dia baca, yang gak jelas. Kalau yang dia baca gak jelas, dia dididik untuk supaya berubah cara mereka berpikir. Anak-anak kita, istri kita, kita sendiri. Strategi pertama dari iblis. Strategi kedua adalah mengubah pola konsumsi kita anak-anak Tuhan. Kita tahu bahwa konsumsi kita yang benar seharusnya sebagai anak-anak Tuhan adalah mengkonsumsi hal-hal yang firman Tuhan izinkan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi iblis ini dengan strateginya dirubahlah cara konsumsi. Ada macam-macam secara konsumsi anak-anak Tuhan itu dipengaruhi oleh iblis ini. Termasuk apa yang dikonsumsi oleh mata mereka. Tadi saya ngomongin mengenai internet. Anak-anak Tuhan harusnya konsumsi internet adalah hal-hal yang memuliakan Tuhan. Tapi kemudian strategi iblis nih ya, dirubahlah ke hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Yang seharusnya tidak boleh dilihat. Anak-anak Tuhan harusnya, untuk anak-anak sekolah minggu ya, patuh pada orang tua. Iya kan? Nah, tapi dirubahlah oleh strategi iblis. Berdasarkan yang diajarkan oleh strategi iblis melalui internet dan segala macam itu. Akhirnya dibilangin orang tua, bandel dia. Gak mau ngikutin dia. Dirubah. Terus cara ibadah juga dirubah. Termasuk mengubah identitas dari anak-anak Tuhan. Hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan. Anak-anak Tuhan yang udah jelas pada saat baru lahir, disayang orang tuanya, disayang Tuhan, masuk sekolah minggu, anak baik-baik. Yang laki ada yang perempuan. Terus dengan strategi tertentu dirubahlah. Dirubahlah identitasnya. Sedikit demi sedikit akhirnya berbeda daripada saat dilahirkan. Iya kan? Dan dengan perbedaan identitas itu, apa yang dia ikuti, yang tadinya yang diikuti adalah Yahweh, Tuhan, Yesus, menjadi mengikuti apa yang dunia bilang. Ini loh yang bagus seperti ini. Dirubahlah cara beribadahnya. 3 strategi itu yang dilakukan oleh setan untuk merubah, di iblis untuk merubah anak-anak Tuhan, terjadi pada saat ini dan makin hari makin keras, makin hari makin dahsyat, makin hari makin menghancurkan. Perhatikan itu anak-anak kita, istri kita, kita sendiri. Dan itu kenyataan Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan. Tapi puji Tuhan, sejak zaman Salomo, Tuhan tahu bahwa serangan itu akan datang dengan gencar. Makin gencar sampai pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Makanya dia karena kasihan pada anak-anaknya, dia bangunlah tembok itu. Di dalam masanya Salomo dan orang-orang pada saat itu, dibangun tembok mengelilingi Yerusalem untuk melindungi bait Allah. Kemarin hari Minggu kemarin kita udah belajar, zaman ini yang dibangun adalah tembok itu adalah firman Tuhan. Untuk melindungi bait-bait Allah yang ada di dalam setiap anak Tuhan. Jadi tembok untuk melindungi bait Allah dibangun oleh Tuhan. Untuk melindungi orang-orang milik Allah. Termasuk istri kita, anak kita. Dibangun oleh Tuhan. Memisahkan orang-orang milik Allah dari yang bukan milik Allah. Mengkuduskan anak-anaknya. Termasuk kita, istri kita, anak kita. Dibangun oleh Allah. Dan itulah yang pada saat itu juga melalui Nabi Yeremia. Kita bisa melihat di pasal 32 ayat 38 dan 40. Saya akan bacakan. Tembok itu yang adalah firman Tuhan hari ini. Di zamannya Yeremia sudah dikatakan. Bahwa mereka yang ada di dalam tembok itu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Mereka yang ada di dalam tembok firman Tuhan. Menjadi umat Tuhan. Dan Tuhan adalah Allah mereka. Di luar tembok firman Tuhan, mereka bukan umat Tuhan. Allah Tuhan Yesus bukan Tuhan mereka. Ingat itu. Dan di situ dibilang, aku akan memberi mereka satu hati, satu tingkah langkah. Sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka. Tembok firman Tuhan ini dibangun, Yeremia pun sudah mengatakannya, supaya sepanjang masa anak-anak Tuhan dan keturunannya selalu diberkati oleh Tuhan. Mereka yang di dalam tembok firman Tuhan diberkati Tuhan. Di luar tidak. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka.
Aku tidak akan membelakangi mereka, aku akan berbuat baik kepada mereka. Mereka yang berada di dalam tembok firman Tuhan akan selalu diberkati oleh Tuhan. Dan yang keempat dari ayat-ayat ini adalah, aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati anak-anak mereka dan mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Mereka yang berada di dalam tembok firman Tuhan, termasuk kita-kita yang pada saat ini berada di dalam tembok firman Tuhan, akan selalu dekat di hati Tuhan dan tidak dijauhi oleh Tuhan. Kita lihat tembok firman Tuhan. Kita lihat bait-bait Allah yang ada di dalam diri anak-anak Tuhan, ada di dalam tembok itu. Kita masukkan apa yang terjadi pada Daniel, yaitu integritas dari ayat 8 dan 9 tadi ke dalam tembok ini. Kita tahu bahwa integritas anak-anak Tuhan hanya bisa terjadi di dalam tembok firman Tuhan. Kalau ada seseorang mengatakan, Pak Pendeta itu papi saya orang yang berintegritas tinggi, tapi dia kagak pernah baca Alkitab. Mungkin gak? Mustahil. Jadi tidak ada anak Tuhan yang bisa bilang dia berintegritas tinggi, istrinya bilang dia berintegritas tinggi, kalau dia kagak baca Alkitab. Dari mana dia mengisi imannya yang di dalamnya itu? Sehingga apa yang keluar dari dirinya adalah apa yang di dalam, kalau dia tidak baca firman Tuhan. Jadi mustahil itu. Kalau ada anak Tuhan yang baca Alkitab, tapi kagak ngerti apa yang dia baca, terus dia bilang ini anak adalah integritas tinggi. Mustahil. Bagaimana dia mengisi pikiran hatinya, imannya, kalau dia kagak ngerti apa yang dia baca. Nah, kalau semua itu dia lakukan, membaca, mengerti, menghidupi, artinya dia berada di dalam tembok firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati, melindungi anak-anak yang di dalam tembok firman ini, seperti Tuhan memberkati Daniel dan teman-temannya tadi. Oke? Itulah yang ingin saya sampaikan pada hari ini melalui firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Saya akan menutup dengan 3 penerapan sederhana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa tembok yang Tuhan bangun itu, yaitu tembok firman Tuhan, hari ini seperti pada masa Nehemia, banyak yang berlobang-lobang. Banyak yang terbongkar, makanya Nehemia dikirim untuk memperbaiki tembok Israel. Hari ini sama, banyak yang berlobang-lobang. Artinya banyak sekali anak-anak Tuhan yang gak baca Alkitab dengan konsisten dan mengerti, berusaha untuk mengerti. Dan perlu saya sampaikan sih, semua itu bisa terjadi hanya karena urapan Roh Kudus. Banyak sekali itu terjadi. Hari ini Tuhan katakan pada kita, aku mau memberkati anak-anakku. Aku mau anak-anakku yang aku berkati itu punya integritas tinggi. Dan aku katakan padamu, tidak mungkin itu bisa terjadi kalau tembok itu terbongkar. Kalau lobang-lobangnya banyak, musuhnya pada masuk semua lewat lobang-lobang. Hari ini kita diminta kembali seperti minggu kemarin untuk memelihara tembok firman Tuhan itu. Untuk terus mendirikan tembok firman Tuhan itu. Di keluarga kita terutama, terhadap anak-anak dan istri kita. Di tempat kita bekerja, di kelompok kecil kita. Dan terutama di dalam gereja kita dan di dalam kita berkomunitas sebagai anak-anak Tuhan. Dengan begitu, kita mengerti temboknya yaitu firman Tuhan. Yang adalah bagian daripada hati, iman, pikiran kita. Dan kita menghidupinya. Melakukan firman Tuhan. Dan pada saat itu terjadi yang di hati, yang di pikiran dan iman kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Anak-anak Tuhan sedang menghidupi kehidupan yang berintegritas tinggi. Dan dengan begitu saya mengimani sebagaimana dikatakan oleh Alkitab, Tuhan kita akan memberkati kita dengan luar biasa. Untuk kemuliaan Bapa di surga. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk apa yang Kau lakukan pada anak-anak-Mu, pada kerajaan-Mu. Engkau izinkan kami untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Melalui firman-Mu. Melakukan firman-Mu dengan urapan dari Roh Kudus-Mu. Teruslah Bapa, Engkau urapi anak-anak-Mu ini yang sangat membutuhkan akan urapan Roh Kudus. Dan biarlah kami menghidupi kehidupan Daniel, kehidupan yang penuh integritas itu Bapa.
Sehingga namamu saja yang dipermuliakan. Kemuliaan hanya untukmu. Dan kalau boleh Bapa, dari situ Engkau berkati kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin.